Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali pada menu sarapan pagi hari ini. Tema hari ini adalah tentang kemerdekaan. Hari ini atau minggu-minggu ini kita memperingati kemerdekaan negara kita Indonesia yang ke-77. Tahun ini kita boleh sampai kepada 77 tahun usia kemerdekaan negara kita Indonesia. Kalau kita kembali mengingat perjuangan bangsa kita Indonesia tentang kemerdekaan, ada satu kata-kata atau satu istilahnya boleh dibilang itu yel atau suatu kata-kata yang membuat boleh bilang itu memberkati saya atau ini menjadi motivasi pemicu untuk kita bisa kita sebagai anak-anak Tuhan lah, kita hidup di dunia ini. Kata-katanya adalah merdeka atau mati. Nah, itu sering diucapkan pada saat mungkin diucapkan atau sering kita dengar kalau kita melihat drama-drama atau film-film tentang kemerdekaan, tentang kepahlawanan bangsa negara kita. Itu dikatakan merdeka atau mati. Nah, kalau berbicara tentang merdeka atau mati itu sebenarnya ini pilihan. Kita mau memilih merdeka atau kita mau memilih mati. Nah, itu sebenarnya pilihan yang diberikan, yang mungkin apa yang harus kita ambil. Kita harus memilih merdeka atau memilih mati. Nah, kita mau melihat apa yang firman Tuhan katakan tentang ini. Tentang firman Tuhan, tentang kita hubungkan dengan kehidupan kita. Kita hubungkan dengan terutama buat kerohanian kita. Kalau boleh kita anggap kita mau pilih mati atau mau milih selamat. Di situ tergantung Bapak Ibu Saudara. Tergantung kita, itu pilihan dan kita harus memilih yang mana. Dan itu yang jawabannya ada dalam Bapak Ibu Saudara, yang kita memilih yang mana. Dan pagi hari ini saya ingin membagikan sesuatu tentang ini, tentang merdeka atau mati. Atau boleh bilang kita selamat atau binasa. Kita mau melihat di Roma 6 ayat yang ke-22. Roma 6 ayat ke-22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Di ayat yang ke-23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, di sini sudah jelas. Yang membuat kita tidak selamat, yang membuat kita mati itu apa? Dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, seperti yang saya tadi katakan, pilihan kita. Kita mau selamat atau kita mau mati. Nah, kenapa saya tadi bilang kita mau selamat atau mati? Tadi sudah jelas. Sebab upah dosa ialah maut. Nah, kembali. Yang membuat kita tidak selamat atau tidak masuk ke dalam kerajaan surga adalah dosa. Dosa kalau dikatakan tadi sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Jadi Bapak Ibu Saudara sudah jelas. Kalau hidup kita dalam dosa, saya yakin dan percaya kita akan mati. Dan yang membuat kita hidup dan selamat adalah di dalam Yesus Kristus. Kemerdekaan yang sesungguhnya ada di dalam Yesus. Kemerdekaan yang sesungguhnya, yang sebenarnya itu yang Tuhan sudah kerjakan di kayu salib. Tuhan sudah kerjakan, yang sudah beri di kayu salib. Kemerdekaan itu adalah kita percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah kasih itu. Tuhan Yesus sudah kasih itu. Seperti di Galatia 5:1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Siapa yang memerdekakan kita? Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus.
Jadi, mari Bapak Saudara, pagi hari ini pilihan kita merdeka atau mati. Itu pilihan ada pada Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita mau selamat atau binasa. Itu ada pilihan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ingin selamat, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau kita mau binasa, ya apa yang ada di dunia ini semuanya akan binasa. Tidak ada yang kekal. Kalau Bapak Ibu Saudara mungkin ada contoh di Alkitab, mungkin bisa Bapak Ibu Saudara baca nanti di Lukas 19 ayat 1 sampai 10, kisah tentang Sakius. Nanti bisa Bapak Ibu Saudara baca di rumah setelah kita meninggalkan sarapan renungan ini. Di situ dikisahkan kalau Sakius seorang kepala pemungut cukai. Kepala pemungut cukai. Dia seorang kepala pemungut cukai, berarti kan dia kedudukannya bukan kedudukan yang rendah. Dia kedudukan yang luar biasa. Dan saya yakin ya kalau dibilang kepala pemungut cukai kalau sekarang mungkin ya seorang yang pimpinan lah dikatakan itu, dan membawai seorang bawahan dan seorang kepala, saya yakin dan percaya upahnya besar. Dan situ katakan pemungut cukai. Dan saya yakin hartanya banyak. Apa yang tidak bisa dia lakukan, dia tidak bisa dia beli? Banyak. Tetapi satu hal, apakah dikatakan pemungut cukai ini atau Sakius ini dikatakan orang yang merdeka? Ternyata tidak. Mungkin secara jasmani dia merasa kemerdekaan, dia merasa bebas untuk membeli sesuatu hal dengan kekayaannya. Tetapi jiwanya, dia tidak merasa merdeka. Sehingga dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Dengan ketemu dengan Tuhan Yesus, dia ingin tahu siapa Yesus itu. Sehingga dia percaya sama Tuhan Yesus bahwa inilah kemerdekaan itu. Inilah kemerdekaan itu hanya di dalam Yesus. Inilah kemerdekaan yang hanya di dalam Yesus. Kalau kita mau melihat di Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, di sini Sakius tahu kebenarannya. Dia ketemu dengan kebenaran itu. Sehingga dia merasa merdeka. Karena apa? Jiwanya tidak merdeka. Dan keselamatan ada di dalam Yesus. Dan keselamatan ada di dalam Yesus. Yohanes 14 ayat 6 ayat hafalan. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, kebenaran ini. Siapa kebenaran tadi? Tuhan Yesus. Biar pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya kembali mengingatkan, Bapak Ibu Saudara, pilihan ada pada Bapak Ibu Saudara. Kita pilih merdeka atau mati. Kita pilih hidup, kita pilih selamat atau binasa. Itu ada pada Bapak Ibu Saudara keputusannya. Dan saya ingin percaya pagi hari ini kita pilih Yesus. Dialah jalan kebenaran. Dia memberikan kehidupan, dia memberikan kehidupannya kekal, keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kehidupan kita. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.